Oke boy, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, ini bab yang paling menyenangkan ini, statistika. Oke, jadi statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang data. Dia membahas tentang data. Nah, data itu apa sih kak? Data adalah objek yang mau diteliti atau diamati. Oke, itu data. Nah, contohnya gimana kak? Contohnya gini, kamu ingin mendata siswa kelas 7A yang memiliki nomor sepatu 42. Misalnya nih, nomor sepatu. Terus ini siswa. Ternyata yang memiliki nomor sepatu 42 ada 5 orang. Nah, 5 orang ini adalah objek yang kamu teliti. Oke? Nah, itu adalah datanya. Oke kak, saya sering dengar kata selain data, dengar datum juga kak. Apa sih bedanya data sama datum? Nah, ini bedanya. Jadi, tadi data adalah si 5 orang ini. Oke, misalnya kamu meneliti lanjut, ternyata ada juga yang menggunakan nomor sepatu yang berbeda. Misalnya 40. Oke, tapi siswa yang menggunakan ya itu cuma satu orang. Nah, satu orang ini yang dimaksud dengan datum. Nah, artinya apa? Bahwa datum itu adalah objek pribadi, objek individual yang diamati. Oke, kayak gitu. Jadi misalnya kalau cuma satu aja yang menggunakan nomor sepatu 40, yakni itu termasuk dengan datum. Namun yang ketika 5 orang atau 5 siswa yang menggunakan nomor sepatu 42 itu adalah data. Oke, ini datum. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ternyata untuk mengumpulkan data kayak gini nih, mencari tahu ternyata 42 orang, ternyata 5 orang yang menggunakan nomor sepatu 42, ada tekniknya atau ada caranya loh. Oke, jadi caranya gini. Misalnya yang pertama, kamu pengen tahu nih data siswa kelas 5 siswa kelas 7A yang menggunakan nomor sepatu 42. Nah, untuk tahu itu, kamu bisa aja ke sekolahnya. Oke, ke sekolah. Setelah sampai sekolah, kamu bisa masuk ke kelas ini 7A. Nah, setelah masuk ke kelas 7A, kamu langsung deh nanya ke siswanya. Misalnya, kamu nanya ke mereka, dan ternyata yang kamu tanya, hasilnya mendapatkan bahwa seperti di atas ini, yang menggunakan nomor sepatu 42 yakni adalah 5 orang, dan menggunakan nomor sepatu 40 adalah 1 orang. Nah, cara yang kamu gunakan itu namanya apa? Namanya adalah wawancara. Namanya itu wawancara. Oke, jadi kamu menggunakan cara wawancara. Cara yang pertama adalah wawancara. Artinya apa? Kamu pergi ke siswanya atau kamu pergi ke responden, namanya itu responden, untuk menanyakan langsung dan mendapat datanya. Oke, itu yang disebut dengan wawancara. Nah, sekarang lihat. Coba kak, yang kedua. Misalnya cara yang kedua. Nah, gini. Kamu pengen lagi deh ke siswa, pengen mendata siswa kelas 6 yang punya nomor sepatu 42 dan 40. Nah, cuma karena udah capek ke sekolah, udah capek ke kelas mereka, apalagi tunggu mereka terus tanya mereka nih satu-satu. Capek banget deh. Nah, kamu kemudian berpikir bahwa kamu pengen deh pertanyaan-pertanyaan yang nanti kamu tanyakan mereka, kamu tulis aja dalam satu kertas, terus kamu kasih ke gurunya yang melanjutkan ke siswanya. Nah, dan kemudian kamu mendapat data di kelas 6 SD bahwa 42 orang yang menggunakan nomor sepatu 40 adalah 7 orang, sedangkan yang menggunakan nomor sepatu 40 adalah 3 orang. Oke, jadi cara yang kamu gunakan ini disebut dengan angket, atau namanya angket. Nah, apa sih angket? Angket adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditulis secara angket adalah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data. Nah, kayak gitu. Jadi kamu udah jabarkan nih angket-angketnya. Misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan angket. Oke. Sekarang yang ketiga nih. Nah, yang ketiga, kamu punya seekor kucing. Anggap aja ini kucing ya. Kamu pengen tahu kira-kira dia suka makan nasi goreng nggak? Nah, untuk perlu tahu, gak mungkin lah kamu gunakan cara yang pertama, yakni wawancara. Kamu pergi ke kucingnya dan tanya kepada dia, kan gak mungkin. Oke, yang berikut, gak mungkin juga kamu menggunakan angket, menulis pertanyaan terus kemudian kasih kepada dia. Nah, itu gak mungkin. Oke, jadi salah satu cara yang pasti kamu lakukan adalah kamu melakukan eksperimen atau kamu pergi kepada si kucing dan kasih itu nasi goreng.
Misalnya kamu kasih dia nasi goreng dan kamu amati, ini kamu ya, kamu amati. Kamu lihat, kira-kira dia suka nggak? Ternyata setelah kamu amati dia nggak suka itu nasi goreng. Nah, dia nggak suka itu nasi goreng. Nah, jadi kesimpulannya kamu mendapat data bahwa si kucing kamu tidak suka dengan nasi goreng. Nah, oke. Jadi cara ini namanya itu observasi. Ini namanya observasi. Artinya apakah? Artinya kamu pergi ke respondennya. Oke, iya kamu pergi ke respondennya. Kenapa? Kamu mengamati secara langsung bahwa apakah si kucing ini suka dengan nasi goreng atau tidak. Nah, oleh karena itu kamu bisa mendapatkan datanya. Oke, sekarang kesimpulannya bahwa untuk menentukan suatu data itu menggunakan 3 cara. Yang pertama yakni si wawancara ini. Oke, yang berikut angkat. Nah, si wawancara itu apa? Kamu datang ke siswanya atau datang ke respondennya dan menanyakan langsung. Oke, kalau si angket kamu menggunakan perantara, yakni itu kertas yang berisinya tentang pertanyaan-pertanyaan yang bahkan bertujuan untuk mendapatkan data. Sedangkan yang observasi, kamu pergi dan amati atau datang turun langsung ke lapangan, bahasanya kayak gitu. Oke, sampai sekian di video statistik ini, kita akan lanjut pada video berikutnya.